Pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia, dia tidak perkenalkan sebagai Jehovah Shalom. Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera, diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi tahukah saudara, pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia di Taman Eden, dia perkenalkan sebagai Elohim, yang artinya Allah kreatif, Allah pencipta langit dan bumi. Dan saudara tahu bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan kreatif, manusia kreatif. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini mengenai mengapa kita perlu pengharapan. Yang pertama, alasan kenapa kita perlu pengharapan, Bapak Ibu Saudara, karena manusia diciptakan untuk pengharapan. Manusia didesain untuk memiliki pengharapan. Manusia punya dasar untuk memiliki pengharapan. Manusia diciptakan berbeda dengan binatang yang hanya cuma punya insting, yang punya sistem hanya cuma mengalir kisera-sera. Tapi beda dengan manusia, manusia itu punya kemampuan untuk merencanakan masa depan, untuk bermimpi, untuk memiliki visi, dan ini dia, untuk punya imajinasi. Apa itu imajinasi? Imajinasi adalah alat traveling untuk ke masa depan. Sekali lagi saya ulangi, imajinasi adalah alat untuk kita bisa traveling ke masa depan. Tahukah saudara bahwa segala sesuatu yang Anda lihat di sekelilingmu, itulah hasil imajinasi seseorang. Air conditioner, lampu, pesawat terbang, arloji, gadget yang di tangan saudara, itu semua adalah hasil imajinasi harapan seseorang. Yang menarik, waktu Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, waktu Tuhan perkenalkan dirinya pertama kali kepada manusia, Tuhan tidak perkenalkan sebagai Jehovah Jireh, Allah penyedia. Allah penyedia diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa, makanya butuh penyediaan. Dan waktu di Taman Eden, manusia hidup dalam kelimpahan, tidak kekurangan. Pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia, dia tidak perkenalkan sebagai Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Allah penyembuh diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Waktu manusia di Taman Eden gak butuh kesembuhan, sudah hidup sehat walafiat. Pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia, dia tidak perkenalkan sebagai Jehovah Shalom. Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera, diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi tahukah saudara, pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia di Taman Eden, dia perkenalkan sebagai Elohim, yang artinya Allah kreatif, Allah pencipta langit dan bumi. Dan saudara tahu bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan kreatif, manusia kreatif. Itu sebabnya waktu Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan tidak berikan bahan jadi. Yang Tuhan berikan adalah bahan baku. Jadi kalau manusia butuh makan, dia gak ngemis-kemis sama Tuhan. Tuhan, lu cuek bebek, lu kok biarin gua kelaparan, kok lu biarin gua starving, kalau lu biarin gua dalam keadaan haus. Yang Tuhan perlihatkan, lu lihat binatang di mana-mana, burung di mana-mana, ikan di mana-mana. Yang lo lakukan, tangkap itu dan olah supaya perutmu kenyang. Waktu Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan tidak berikan rumah. Jadi waktu manusia kedinginan, waktu manusia kehujanan, yang dilakukan sama manusia, dia tidak komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau biarkan aku jadi homeless? Kenapa kau biarkan aku dalam keadaan susah, kedinginan? Bahan baku di mana-mana. Kau bisa bikin semua yang ada jadi rumah. Berarti saudara bisa melihat di sini bahwa segala sesuatu yang Anda lihat hari ini adalah hasil dari bahan baku. Dan ingat, harga bahan baku itu murah atau rendah. Begitu kita olah menjadi bahan jadi, value-nya naik, nilainya naik. Sebagai contoh, coba Anda pikirkan seperti baju, sepatu, ikat pinggang, tas, minyak ikan, keju, susu,
kosmetik, sabun muncul dari satu bahan baku yaitu binatang. Contoh lagi, saya mendaratkan pemikiran saudara. Anda pikirkan seperti meja, kursi, kertas, papan tulis, rumah, jembatan, perahu, obat-obatan muncul dari satu bahan baku yang disebut dengan pohon. Karena manusia bisa traveling mengharapkan aku pengen sehat, dia bikin obat-obatan. Karena manusia bisa traveling mengharapkan aku bisa terbang, aku pengen punya kehidupan yang efektif, dia bikin pesawat terbang. Karena pengharapan selalu bicara soal masa depan.